Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Arif Saputra dengan NPM 2208260262. Pada kali ini saya akan mempresentasikan dari penyakit pada blok endokrin dengan judul Graves' disease. Kita mulai dari definisi terlebih dahulu. Definisi dari Graves' disease adalah, atau penyakit Graves, penyakit autoimun yang mengakibatkan hipertiroidisme. Graves' disease ditandai dengan infiltrasi sel T spesifik antigen tiroid yang ke dalam jaringan yang mengekspresikan thyroid stimulating hormone receptor atau kita singkat sebagai TSRH. Etiologi dari Graves' disease atau penyakit Graves adalah penyakit autoimun yang timbul karena sel limfosit T menjadi sangat sensitif terhadap antigen thyroid stimulating hormone atau thyroid stimulating immunoglobulin yang dipresentasikan di kelenjar tiroid. Limfosit T akan merangsang sintesis sel limfosit B untuk menghasilkan antibodi dan menyerang antigen ini. Faktor risiko yang sering terjadi pada kasus Graves' disease itu terbagi menjadi dua, yakni faktor genetik dan faktor lingkungan. Pada faktor genetiknya, seperti mayoritas penyakit autoimun, Graves' disease lebih sering terjadi pada pasien dengan riwayat keluarga Graves' disease. Graves' disease juga lebih sering terjadi pada kembar monozigot dibandingkan kembar dizigot. Pada faktor risiko yang disebabkan oleh lingkungan, kecenderungan mengalami Graves' disease meningkat pada orang yang memiliki kecenderungan genetik dan dipicu oleh faktor lingkungan seperti stres, merokok, infeksi, dan paparan yodium tinggi. Risiko Graves' disease juga meningkat pasca persalinan dan setelah terapi antiretroviral, kontrasepsi oral, dan jenis kelamin laki-laki merupakan faktor protektif terhadap penyakit ini. Pada kasus Graves' disease, patofisiologi yang terjadi adalah limfosit B mensintesis thyroid stimulating immunoglobulin atau disingkat sebagai TSI di dalam sel tiroid. Limfosit B dirangsang oleh limfosit T yang disintesis oleh antigen pada kelenjar tiroid. Thyroid stimulating immunoglobulin berikatan dengan thyroid stimulating hormone receptor yang pada membran sel tiroid dan merangsang efek ESH. Hal ini memicu sintesis hormon tiroid dan pertumbuhan kelenjar tiroid. Hasil akhirnya adalah hipertiroidisme dan tiromegali. Efek antibodi ini diperankan oleh isotop Ig1 dan berikatan dengan epitop TSHR ekstraseluler yang terdiri dari leusin. TSHR ini juga berinteraksi dengan reseptor IGF-1 pada permukaan sel tiroid dan fibroblast orbita. Stimulus TSI yang berikatan dengan reseptor tirotropin atau TSHR akan meningkatkan produksi siklik AMP intraseluler yang mengakibatkan pertumbuhan sel tiroid dan produksi hormon tiroxin yang berlebih. Selanjutnya, pada anamnesis yang bisa kita lakukan untuk menegakkan diagnosa dari Graves' disease, pada pasien yang lebih muda, presentasi yang sering ditemui adalah intoleransi panas, berkeringat, kelelahan, penurunan berat badan, palpitasi, buang air besar berlebihan, dan tremor. Presentasi lain mencakup insomnia, kecemasan, hiperkinesia, dyspnea, kelemahan otot, pruritus, dan poliuria. Pada wanita bisa didapatkan oligomonore dan amenore, kehilangan libido, dan leher yang terasa penuh. Dermopati dilaporkan pada 1 hingga 4% kasus Graves' disease. Dermopati sering terlokalisasi di daerah pretibial, akan tetapi dapat ditemukan juga pada daerah siku, kaki, jari kaki, dan daerah trauma. Gejala mata termasuk pembengkakan kelopak mata juga bisa kita dapatkan pada kasus anamnesis dengan rasa nyeri, kemerahan konjungtiva, dan penglihatan ganda. Pasien juga bisa mengeluhkan air mata berlebih, sumbatan, dan iritasi pada mata. Untuk pemeriksaan fisiknya yang setelah dari apa yang telah saya sampaikan dari anamnesis, pemeriksaan fisik kita bisa temukan adanya meningkatnya hormon tiroid, yakni takikardi, tremor, kulit hangat dan lembab, eritema palmar, dan onikolisis, rambut rontok, serta hipertensi sistolik dengan peningkatan tekanan nadi. Pasien juga bisa mengalami tanda gagal jantung seperti edema, rongki, distensi vena jugularis, dan takipnea. Tanda-tanda ekstratiroid dari Graves' disease adalah oftalmologi berupa retraksi kelopak mata, proptosis, edema preorbital, kemosis, injeksi skleral, dan keratitis paparan. Pemeriksaan penunjangnya terdapat dua yang utama bisa kita lakukan dalam pemeriksaan penunjang. Yang pertama, yakni dari pemeriksaan fungsi tiroid. Tes awal untuk diagnosis hipertiroidisme adalah pengukuran kadar hormon TSH. Jika TSH menurun, perlu dilakukan pemeriksaan free T4 dan free T3. Jika pemeriksaan tersebut tidak tersedia, maka kadar T4 total dan T3 total dapat dilakukan. Antibody thyroid stimulating hormone receptor bisa kita lakukan dan dibagi menjadi dua tes, yakni thyroid stimulating immunoglobulin dan thyroponin binding inhibitory immunoglobulin. Pengukuran antibodi TSHR dengan uji generasi ketiga memiliki sensitivitas dan spesifisitas 97 dan 99% untuk diagnosis Graves' disease.
Tata laksana bisa kita lakukan pada kasus Graves' disease. Kita bisa memberikan metimazole, carbimazole, dan propylthiouracil atau kita singkat biasa dengan PTU yang merupakan obat antitorid yang dapat digunakan untuk Graves' disease. MMI lebih disukai daripada PTU sebagai terapi awal. Hal ini karena durasi kerjanya yang lama dan risiko efek samping yang lebih rendah, kecuali selama trimester pertama kehamilan di mana PTU lebih dipilih karena efek teratogenik yang lebih rendah. Dosis awal MMI atau metimazole adalah 10 hingga 30 mg setiap hari. Sementara itu, dosis PTU adalah 50 hingga 100 mg 3 kali sehari. Dosis obat antiteroid harus dijaga serendah mungkin untuk mempertahankan T4 dalam kisaran normal karena dosis yang lebih tinggi dikaitkan dengan peningkatan resiko efek samping. Untuk prognosis pada kasus Graves' disease, rata-rata angka remisi setelah pengobatan dengan antiteroid adalah 50%. Kebanyakan rekuran terjadi dalam 4 tahun setelah penghentian obat antiteroid. Komplikasi yang terjadi pada kasus Graves' disease itu yang pertama adalah tidak diobati adalah tirotoksikosis berat, thyroid storm, atau badai tiroid yang dapat mengancam nyawa yang dapat terjadi. Penyebab kematian pada pasien yang mengalami badai tiroid adalah kegagalan organ multiple. Pasien juga bisa mengalami gagal jantung, gagal napas, aritmia, disseminated intravascular coagulation, perforasi gastrointestinal, sindrom otohipoksia, dan sepsis. Berikut adalah referensi yang saya gunakan pada kasus Graves' disease. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.